Ya, nama Kaesang dan juga Jusuf Hamka yang kemudian didengungkan oleh Airlangga Hartarto. Saya langsung tanya ke Bang Hensat, chance-nya bagaimana ini untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta? Karena kan lawannya kita tidak bisa bohong, cukup besar ya, ada Anies Baswedan juga. Kemudian juga mungkin ada sosok-sosok lain. Apakah faktor dari Joko Widodo ini masih sangat berpengaruh khususnya di Jakarta? Ya, akan berpengaruh dalam masa pendaftaran ya. Jadi Pak Jokowi akan menentukan siapa-siapa saja yang bisa bertanding gitu ya. Quote and quote nih ya. Pasti kalau ditanya Pak Jokowi ya dia akan ngomong seperti biasa kan. Enggak, saya kan itu terserah partai politik. Tapi justru yang menarik adalah jalannya ini udah dibuat sama MA nih. MA sudah memberikan jalan untuk Mas Kaesang. Tinggal kira-kira Mas Kaesang mau belajar seperti kakandanya gitu ya. Seperti Mas Bobi dan Mas Gibran atau mau langsung munggah ke yang utama sebagai DKI 1 atau Jateng 1 kan itu pertanyaannya. Nah di Jakarta sendiri yang menarik itu kan ada nama Anies Baswedan yang elektabilitasnya tinggi sekali. Anies Baswedan akan melawan semua tahayul yang pernah ada di Jakarta tuh. Incumbent belum pernah dua periode, kemudian incumbent yang juara survei itu selalu kalah kalau di Jakarta. Tapi Anies Baswedan punya satu variabel, dia maju di Pilpres. Jadi artinya nama Anies Baswedan ini kan juga belum diputuskan. Apakah kemudian dia mencalonkan dari KIM atau tidak? Ada kemungkinan itu? Itu kan terbuka aja, Anies Baswedan kan tidak berpartai. Jadi kalau kemudian ada lobby-lobby politik dan memasangkan Anies Kaesang misalnya ya itu mungkin saja terjadi walaupun PKS sendiri sudah mengatakan Anies Sohibul Iman. Tapi apakah kemudian ada satu poros misalnya PKS bisa bersama dengan PDI Perjuangan untuk mengusung satu nama lagi? Nah ini juga kan masih pertanyaan. Tapi pada saat kita bicara Kaesang Jusuf Hamka, nama Anies Baswedan tidak bisa dikesampingkan. Karena bisa saja dia ujung-ujungnya bisa ditarik juga. Karena kan ini perdebatannya di wakil kan. Kaesang oke, pasti gubernur misalnya ya. Kemudian wakilnya ini kan akan terjadi tarik-menarik. PAN misalnya ada Eko Patriok tuh. Mas Eko kan juga kuat. Bang Riza kan bisa saja juga digeser ke Jakarta di Gerindra gitu ya. Kemudian di Demokrat ada nama lain gitu yang juga ready untuk didorong sama Mas AHY gitu. Jadi sebetulnya belum selesai ini di KIM. Tapi saya yakin variabel Anies Baswedan ini dipertimbangkan. Kuncinya Anies Baswedan bisa dikim atau tidak itu kan ada di dua rezim kan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Masalahnya akan dibuka nggak nih kartunya Anies Baswedan? Dihidupin lagi nggak sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Kalau sampai dihidupin ini pasti ada perjanjian nih. Misalnya 2029 jangan maju ya. Atau 2029 bareng saya ya. Atau 2029 menteri dulu ya. Pokoknya jangan maju dulu kontestasi. Jadi kalau sampai Anies Baswedan di KIM pasti ada kesepakatan-kesepakatan politik yang memang di luar kebiasaan rakyat lah. Jadi memang ada perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dipatuhi oleh Anies Baswedan. Iya. Gitu. Bang Doli, kalau kata Bang Hensat, ini kan Jusuf Hamka sebenarnya adalah wakil yang diusung oleh Golkar. Tapi kalau nama Anies Baswedan ini juga masuk, kemudian mungkin bersama Kaesang begitu ya. Ini mungkinkah juga bisa menjadi jalan tengah supaya bisa disetujui juga oleh KIM? Bang Doli, ini dipertimbangkan tidak? Iya, berbagai kemungkinan masih sangat bisa terjadi. Ya, ini masih sangat dinamis. Ya, kalau kita berefleksi ke sebelumnya, siapa yang tiba-tiba siapa yang menduga ketika tiba-tiba PKS ya pertama mengusung Sohibul Imam untuk jadi calon gubernur dalam 2 hari kemudian dipasangkan sama Anies Baswedan misalnya. Siapa yang kemudian menduga tiba-tiba PKB waktu mengusung Anies Kaesang gitu. Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa berbagai kemungkinan itu masih bisa terjadi. Makanya kami dari Golkar mengusulkan ya munculkan saja dulu berbagai alternatif gitu ya. Bukan tidak mungkin loh. Jadi nanti misalnya Anies Ariza kembali gitu kan bisa aja kan gitu. Nah jadi bagi kami untuk Jakarta yang memang betul-betul strategis ini ya saya kira dengan munculnya dua nama baru nih ya Mas Kaesang dengan Pak Jusuf Hamka, ya, Pak Jusuf Hamka juga saya kira juga nanti juga bisa menjadi alternatif di berbagai tempat dalam simulasi ya berpasangan dengan siapa. Kalau misalnya seandainya ya Pak Kaesang kemudian berpikir lebih bagus ke Jawa Tengah misalnya kan. Jadi ini yang menurut saya menjadi menarik ya, menjadi semakin dinamis
Sehingga nanti buat kami, buat Golkar, buat Koalisi Indonesia Maju itu keputusannya diambil betul-betul matang karena diambil dari berbagai simulasi yang banyak sekali variabelnya. Mana yang paling terbaik itu nanti yang kita putuskan secara bersama-sama, kira-kira begitu. Kalau dari kalkulasi yang matang ini apakah sudah ada pertimbangan juga? Karena kan melihat juga dari sisi elektabilitas ataupun dari survei, kedua sosok ini apakah sudah cukup yakin untuk diusung dari sisi elektabilitas dan juga mungkin dari hasil survei juga, Bang? Belum, makanya kan ini baru muncul 2 hari nih, ya. Nah, kita kan sekarang sedang melakukan survei juga, dan saya yakin berbagai partai politik, ya, terus kemudian teman-teman lembaga survei juga khusus untuk Jakarta, ini hampir berapa hari nih, 2-3 hari muncul aja tuh hasil survei A, si B, si C, segala macam gitu. Nah ini kan dengan adanya muncul nama-nama baru itu nanti pasti terrecord kan, terekam dia, yang kemudian nanti diuji akseptabilitasnya, popularitasnya, elektabilitasnya. Jadi 40 hari ke depan ini dengan munculnya nama-nama ini itu nanti menjadi bahan bagi teman-teman lembaga survei untuk bisa melihat ya secara ilmiah, dan itu nanti yang menjadi masukan bagi teman-teman partai politik khususnya Golkar. Oke, Bang Riza, ini kan tampaknya dari Golkar sendiri sepertinya sudah semakin yakin untuk mengusung Kaesang dan juga Jusuf Hamka. Ridwan Kamil ini sepertinya akan dialihkan ke Pilgub Jabar. Jadi dari Gerindra sendiri bagaimana kemudian melihat Ridwan Kamil ini justru akan diusung untuk Pilgub Jabar? Apakah dari Gerindra kan ini juga ada sosok-sosok lain untuk di Jabar, ada Deddy Mulyadi juga? Ya, jadi sekali lagi Pak Dasko ya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra ketika mengusulkan Pak Ridwan Kamil di Jakarta itu kan melihat berbagai faktor ya. Yang pertama kita tahu di sebelah sana ada Pak Anies yang juga mantan gubernur 1 periode 5 tahun. Nah Pak Ridwan Kamil itu juga 5 tahun wali kota Bandung yang sukses, kemudian 5 tahun sebagai gubernur yang sukses dengan berbagai prestasi. Dan Jabar dengan DKI itu sangat dekat, juga komunitas Jawa Barat juga besar di Jakarta, dan faktor-faktor lainnya termasuk kita melihat Golkar juga merekomendasikan 3 nama, Pak Ridwan Kamil untuk Jakarta dan Jabar, Pak Jaki untuk Jakarta, Heru Asad Jakarta. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Dasko sesuatu yang baik ya. Kami melihat sekalipun kami mendahului Partai Golkar untuk menyampaikan pada publik bahwa Gerindra mendukung Pak RK yang juga diberi surat tugas oleh Golkar, saya kira itu baik. Sekalipun kami memahami Partai Golkar punya mekanisme internal sendiri yang kami harus hormati, yang saya tahu masih menunggu survei yang ketiga kalau tidak salah dalam waktu dekat ini, sehingga Golkar nanti akan memutuskan di mana Pak Ridwan Kamil diusung, apakah di Jawa Barat tetap atau di Jakarta. Bagi kami Partai Gerindra sudah menyampaikan aspirasi harapan dari Partai Gerindra yang disampaikan kepada publik, disampaikan kepada partai-partai koalisi. Tentunya nanti kita lihat hasil keputusan para pimpinan di koalisi Indonesia Maju. Terkait dengan usulan Pak Erlangga tadi, Pak Jusuf Hamka dengan Pak Kaesang itu ya sah-sah saja ya. Semua partai boleh menyampaikan seperti Pak Doli tadi, semua partai sudah menyampaikan. Gerindra juga pernah menyampaikan 4 nama, kemudian di PAN juga pernah menyampaikan 2 nama, di Demokrat, PSI sendiri, di Golkar juga ada 3 nama. Jadi nama Kaesang dan Jusuf Hamka ini sudah sampai juga di Koalisi Indonesia Maju? Iya sebenarnya seperti yang disampaikan tadi ya Pak Jusuf Hamka, ya memang baru ketika ada kunjungan Mas Kaesang, kemudian Pak Erlangga menyegarkan suasana lah gitu ya. Menyegar suasana, mudah-mudahan ini bukan dalam rangka ingin mempertegas bahwa RK itu memang di Jawa Barat gitu, keinginan ketua umum, kemudian disiapkan calon lain yang senior, Pak Yusuf mudah-mudahan bukan karena itu ya, atau karena faktor lain, biarlah nanti Pak Erlangga yang lebih tahu karena beliau menyampaikan secara spontan begitu. Saya lihat Pak Yusuf Hamka juga kan sampaikan mendadak juga diundang ya kan. Gitu ya. Ya dia senior lah ya, tentu sebagai kader ya harus siap dimanapun kan. Semua kader partai itu patuh dan taat pada keputusan pimpinan partai, mewakili partai. Sekali lagi Partai Gerindra udah menyampaikan
harapan keinginan partai melalui penerawangan Partai Gerindra. Partai Gerindra itu pernah bersama Partai PDIP mengusung Jokowi Ahok yang ketika itu hampir semua lembaga survei memenangkan Pak Fauzi Bowo. Dan survei waktu hasil kecil, survei Pak Jokowi Ahok itu kecil tapi bisa menang bersama Gerindra. Kemudian 2017 Partai Gerindra mengusung Mas Anies dengan Mas Sandi, ya. Surveinya juga masih kecil, melawan petahana juga. Sebelumnya petahananya Pak Poke, waktu Anies Sandi petahananya Pak Jokowi, Pak Ahok, Jarot, menang juga. Nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman partai dan publik, insya Allah nanti 2024 ini yang diusung oleh Partai Gerindra dengan partai manapun nanti yang berkoalisi, insya Allah juga menang, siapapun namanya. Nah, sementara ini Partai Gerindra kan sudah mengusulkan Kang Emil, jadi Kang Emil nggak usah khawatir, yakin menang di Jawa Barat, insya Allah di Jakarta juga menang. Karena ada Partai Gerindra yang sudah 2 kali memenangkan Pilgub DKI Jakarta, melawan petahana yang menurut survei sangat kuat tapi bisa menang, ya. Insya Allah. Bang Doli, gimana Bang Doli ini respon dari Bang Riza? Sebenarnya kan selalu menang yang diusulkan. Ini Kang Emil juga harapannya yang diusulkan untuk di Jakarta juga. Silakan Bang Doli. Betul. Jadi biar imbang, tadi kan kader Golkar diusulkan pertama kali oleh Gerindra. Nah ini biar imbang, saya Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengusung Ariza Patria menjadi calon gubernur di Jakarta, ya kan? Nah, biar bisa nanti di exercise juga gitu. Jadi, iya maksudnya gini, bisa saja segala tadi saya kira itu kita masih punya waktu ya seperti yang sampaikan Pak Erlangga juga ya. Masih punya waktu untuk bisa melihat berbagai kemungkinan, jadi jangan ditutup ya. Jadi Pak Riza ini ya masa ke Tangerang Selatan, ya uji cobanya di Jakarta lah, gitu. Jadi biar apa namanya, biar sejalan pengalamannya, kira-kira begitu ya. Nah jadi nanti kita lihat mana nanti yang paling memungkinkan untuk bisa menang. Karena begini. Tidak ada partai politik atau siapapun ya yang menghadapi kontestasi itu tidak ingin menang, pasti semuanya ingin menang. Dan salah satunya ukuran yang paling saintifik, yang paling ilmiah gitu ya, memang bukan segalanya, tetapi selama ini pengalaman menunjukkan bahwa hasil survei ya yang menunjukkan elektabilitas itu sangat membantu kita untuk mengambil keputusan. Makanya ada 40 hari lagi ya nanti kita lihat mana yang paling besar kemungkinan menangnya baik buat Golkar maupun kebersamaan kita sebaan kami di Koalisi Indonesia Maju bersama dengan teman-teman Gerindra. Ya, Bang Hensat, ini langkah yang dilakukan Partai Golkar, Ridwan Kamil ini akan dikembalikan atau di Pilgub Jabarkan ini apakah untuk mengamankan Golkar di Jawa Barat sebenarnya atau apa yang bisa dibaca dari manuver ini? Ridwan Kamil tuh yang paling enak majunya di Jabar. Jadi kalau Golkar kemudian memasangkan atau menugaskan Ridwan Kamil di Jabar, ya itu masuk akal sehat juga gitu. Karena kalau dia dipindah ke Jakarta, kan tantangannya baru, challenge-nya baru gitu. Dan yang mesti dihadapi adalah Anies Baswedan gitu ya. Walaupun Anies Baswedan kan sampai hari ini masih misteri juga nih dia bisa maju apa enggak. Kalau saya sih yakinnya karena dia elektabilitas tinggi pasti lancar juga tuh. Kalau bisa dari Kim, artinya Kim merestui gitu ya. Jadi kalau kemudian Golkar mengembalikan atau menugaskan Ridwan Kamil di Jawa Barat ya masuk akal. Tapi bagaimana kemudian dengan Kim sendiri yang sebenarnya Bang Riza tadi saja sudah mengatakan harapannya Ridwan Kamil tidak dijabarkan lagi. Ya itu ada teknologi yang namanya lobby politik. Jadi nanti mereka pasti akan bicara-bicara gitu kan. Kayak tadi kan Gerindra sudah bilang gitu. Waktu Jokowi Ahok usung menang. Terus Anies Sandi menang lagi, jadi PD-nya udah tinggi juga. Dan waktu Jokowi diusung Gerindra dan Anies diusung Gerindra juga ada Hensatnya tuh. Jadi Hensat juga menang 2 kali juga Bang Riza. Karena ikut lagi, 24 ikut lagi ya. Nah itu balik lagi ke Ridwan Kamil, itu yang paling masuk akal. Jadi kalau kemudian ya, ini kan mau dibagi misalnya, Golkar di Banten ada jagonya sendiri kuat. Ya. Terus kemudian di Jawa Barat juga jagonya sendiri kuat. Di Jawa Tengah mungkin giliran Gerindra gitu ya. Kemudian di Jawa Timur kan bersama-sama. Dan ada daerah-daerah lain juga yang mungkin bisa bersama-sama juga dengan Gerindra, tinggal diatur-atur aja. Ini kan 500 lebih
pilkada ya. Jadi menurut saya sih masih bisa diperbincangkan, hanya saja memang tidak bisa dipaksakan koalisi nasional harus selalu bersama-sama dalam perhelatan pilkada. Bahkan kan Kaisang sendiri sudah bilang di Banten kita beda ya Pak Erlangga ya. Jadi artinya kalau ada KIM di level nasional, kemudian di dalam pilkada KIM memiliki persepsi politik beda-beda gitu sendiri-sendiri, ya itulah politik. Jadi memang di nasional berbeda, kepentingannya di daerah juga berbeda. Karena ya itu tadi Bang Doli sudah mengatakan, setiap kontestasi para kontestan pengennya menang, ya perhitungan-perhitungannya beda-beda gitu jadinya. Oke, kalau gitu nanti usai jeda saya akan tanyakan ke Bang Doli, apakah artinya di pilkada serentak ini memang sudah siap untuk berseberangan pikiran juga dengan sesama koalisi atau sesama partai politik di koalisi Indonesia Maju, Bang? Sesaat lagi bisa dijawab usai jeda. Kami kembali usai jeda.